Kabar duka yang mendalam menyelimuti warga desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang pada awal Agustus 2026. Chandra Waskito, 25, pemilik konter Royal Phone di Kelurahan Pojoksari, Ambarawa, harus pergi untuk selama-lamanya dalam sebuah peristiwa tragis. Semasa hidupnya, Chandra dikenal oleh tetangga dan masyarakat sekitar sebagai sosok pemuda yang sangat ramah, sopan, murah senyum dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sekretaris Desa Wirogomo, Selamat Sunar, mengenang Chandra sebagai warga asli yang pekerja keras. Di balik kesuksesan bisnis ponselnya, Chandra dikenal gemar berbagi. Ketika usahanya mendapatkan rezeki lebih, ia rutin menyisihkan sebagian hasilnya untuk bersedekah kepada para lansia dan anak-anak, serta konsisten membagikan sedekah pada hari Jumat. Kepergian sosok yang dermawan ini tentu meninggalkan luka yang teramat dalam bagi keluarga, kerabat, dan warga setempat. Jenazah almarhum akhirnya dimakamkan di TPU Lemah Abang Dusun Seseh, Desa Wirogomo pada Jumat 7 Agustus 2026 pagi. Titik terang dari balik konter yang berantakan. Petaka yang merenggut nyawa Chandra bermula dari kecurigaan para karyawannya pada Kamis 6 Agustus 2026 siang. Dua orang karyawan konter, M. Danu, 21, dan M. Fahmi, 19, sebelumnya sempat pulang dari Salatiga sekira pukul 2.30 WIB dini hari dan mendatangi konter. Namun saat diketuk tidak ada respons dari dalam, sehingga keduanya memutuskan kembali ke kos atau rumah masing-masing. Kecemasan pun memuncak sekira pukul 14 WIB ketika Danu kembali ke konter untuk bersiap bekerja. Pintu masuk yang masih tertutup rapat dan suasana ruangan yang mencurigakan membuatnya mengintip lewat celah pintu. Betapa terkejutnya mereka mendapati bagian dalam konter sudah dalam keadaan porak-poranda dan berantakan. Tanpa pikir panjang, Danu mendobrak pintu belakang guna memeriksa situasi sebelum akhirnya bergegas melaporkan temuan tersebut ke Polsek Ambarawa. Olah tempat kejadian perkara, TKP, yang dilakukan pihak kepolisian di konter tersebut membuahkan sejumlah petunjuk penting, termasuk ditemukannya bercak darah serta serpihan tulang yang diidentifikasi berasal dari tengkorak kepala korban akibat tindakan kekerasan. Akhir pelarian dan penemuan di gerobogan. Di hari yang sama dengan penemuan konter yang berantakan, teka-teki mengenai keberadaan Chandra mulai tersingkap di luar wilayah Kabupaten Semarang. Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam mobil Honda Jazz abu-abu miliknya yang terparkir di sebuah lahan kosong di Desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di dalam mobil tersebut polisi juga mengamankan sebanyak 53 unit ponsel yang masih tertinggal. Kapolres Semarang, AKBP Heru Dwi Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat dengan memeriksa setidaknya 7 orang saksi, termasuk para karyawan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi sementara di RS Bayangkara, korban mengalami luka parah di bagian belakang kepala. Gerak cepat aparat dan penangkapan pelaku. Kerja keras jajaran kepolisian dalam mengusut kasus pencurian dengan kekerasan ini berbuah hasil manis. Berkat koordinasi solid antara Satreskrim Polres Semarang, Subdit Jatanras di Treskrimum, serta tim Inafis Polda Jateng, aparat penegak hukum berhasil membekuk 2 terduga pelaku perampokan tersebut. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKBP Bodiate Jalalana, membenarkan penangkapan kedua pelaku yang diringkus tidak lama berselang. Saat ini kedua terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan dan interogasi intensif di Mapolres Semarang. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap motif utara kejahatan, menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta menginventarisasi total kerugian material. Konferensi pers resmi segera digelar untuk membeberkan kronologi dan identitas pelaku secara menyeluruh kepada publik. Siang awal sama temanmu apa? Kali Niko. Cepetan di matuning di mana tengah-tengah kan posisi perut. Pemain yang di. Mau mas? Oh, neng kene. Santai, santai, santai.